Jangan lupa like, comment, subscribe PWI Sumsel. Pertama untuk rekan-rekan media, wartawan, mari kita selama ini yang sudah komunikasi, kerjasama, sinergi yang baik, tentunya kita perlu tingkatkan kembali untuk sinergitasnya. Masyarakat di Kota Palembang, kami menghimbau, tentunya mari kita bersama-sama secara sinergi, masyarakat juga ikut untuk mengatasi, mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kami dari kepolisian ada, Pak Kapolda membuat nomor handphone bantuan polisi. Oh iya, itu yang tersebar di mana-mana. WhatsApp itu, Pak? Betul, 0813 70002 110. Oke. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, mari kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, kekhusyuan dalam menjalankan ibadah, dan tentunya saling hormat menghormati. Sifat atau toleransi di antara umat beragama yang selama ini sudah berjalan dengan baik, marilah kita tingkatkan terus untuk menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, menjalin tali silaturahmi dalam rangka untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar suku dan yang lainnya. PWI Sumsel Official bersama saya Dr. Pirko, dan telah hadir tamu istimewa saya, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Muhammad Ngajib. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Anda kelihatan fresh, segar. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Pak Komandan, ini kira-kira kita sudah masuki bulan puasa ini, hari kedua ya. Berkaitan dengan tugas fungsi di Kapolrestabes Palembang, kira-kira yang kasus yang muncul selama ini yang diantisipasi oleh Kapolrestabes seperti apa? Tentunya saya akan melihat dulu hasil daripada evaluasi kami selama pelaksanaan tugas di Kota Palembang. Sudah 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Pada saat tahun 2022 bulan puasa ini, perkembangan situasi Kamtipmas yang ada di Kota Palembang lebih banyak didominasi oleh adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang meresahkan masyarakat dunia, yaitu tawuran. Tawuran ya. Kemudian yang kedua balap liar. Dan yang ketiga dampak daripada itu ada beberapa kasus pencurian dengan kekerasan. Dan juga tentunya yang lebih ini lagi adalah terkait dengan dampak daripada belum tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga ada beberapa yang pada saat saya evaluasi di bulan puasa tahun lalu itu ada kecelakaan lalu lintas. Tentunya mendasari pada hasil evaluasi tersebut, di tahun ini untuk bulan puasa di tahun 2023 ini tentunya kami sudah melakukan beberapa program, beberapa kegiatan antisipasif, yaitu khususnya untuk masalah tawuran, di mana di Kota Palembang ada budaya asmara subuh. Iya, asmara subuh ini sebenarnya sebelumnya atau dulu itu saya mendengar, saya mencoba mempelajari kebiasaan itu baik sebenarnya. Mereka itu membangunkan orang untuk sahur, kemudian mengingatkan masyarakat untuk menjalankan sholat subuh. Nah ini sebenarnya sudah merupakan satu tanda yang sama. Sebenarnya kalau melihat, sebenarnya saya orang Jawa nih. Jadi konsepnya bergeser ya? Di Jawa sama sebenarnya. Oh, ada budaya untuk membangunkan orang sahur. Betul. Kalau di sana beda. Kalau kita ngelihat sejarah kan juga sebenarnya antara Palembang, ini kan Sriwijaya.
Nah, ini juga ada kaitan, kalau kita lihat sejarah kan, sejarah ada kaitan juga dengan Jawa sebenarnya. Benar. Nah, sehingga banyak sebenarnya kesamaan-kesamaan antara Jawa dengan secara budaya Palembang, betul. Nah, sehingga dilihat daripada kesamaan budaya itu ada kesamaannya juga. Pada saat bulan puasa ini ada kalau di sini namanya asmara subuh. Iya. Kan orang yang akan sahur dan sholat subuh. Tapi perkembangan yang saat ini ada suatu perkembangan yang tentunya negatif. Tentunya ini perkembangan yang kurang baik di masyarakat. Di mana anak-anak ini, terutama anak-anak, mereka gunakan asmara subuh ini untuk melakukan tawuran. Konsepnya bukan membangunkan orang sahur, orang untuk subuhan itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang humanis, cara-cara yang tentunya kalau di Jawa, mohon izin maaf ya Pak, juga itu pakai ada selawatan, ada ada religinya juga ya. Itu yang dipakai, sehingga orang dengar ada beduk, ada beduk, ada genjelingnya, itu merupakan tanda saatnya sahur, ini saatnya subuh. Nah di sini ada kebiasaan yang kurang baik kelihatan di sini, yaitu pada saat membangunkan orang sahur, orang subuh itu malah dengan tawuran. Iya. Jadi bergeser kan? Jadi bergeser. Konsep yang baik tadi diimplementasinya jadi berubah. Ini juga saya bicarakan dengan beberapa ulama, beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat di Palembang. Ini ya perkembangan kebiasaan ini sudah mengarah kepada kebiasaan yang salah. Ya betul. Nah ternyata dari kebiasaan yang dilakukan itu, fakta yang ada sekarang betul. Di hari pertama saja kami berpuasa ini, tadi malam ada sampai kejadian tadi pagi ya. Berarti hari Jumat dini hari sampai Jumat pagi, kami dari Polrestabes kemudian Polsek Jajaran ini menyita barang bukti sajam itu sebanyak 27 pucuk dari anak-anak yang cenderung belum tawuran tapi kan belum tawuran. Inilah kita sebenarnya melakukan langkah antisipasi aja. Mereka pada saat kumpul-kumpul, nah kita datangi mereka, kita tangkap dulu Pak. Kenapa? Ngapain asmara subuh juga bawa senjata tajam? Kumpul-kumpul ini bukan waktunya. Iya betul. Kan itu. Nah kemudian mereka ada yang lari. Nah kemudian kemarin kita bisa menindak. Iya betul. Itu ada 6 orang yang memang membawa senjata tajam. Ada pada dirinya. Nah kemudian yang lain, senjata tajam yang kita sita yang lain ini adalah yang ditinggal. Yang di jalan-jalan yang di gang itu kita ambil juga. Iya. Karena ini lari mereka buat. Itu macam-macam Pak ya? Berupa macam-macam. Itu pisau, pedang, ada celurit, ada gergaji yang besar panjang, kemudian ada juga tombak. Sebenarnya mendetek itu dari sebelumnya kita sudah mappingnya udah ini Bang ya, udah. Sudah. Jadi dari hasil mapping kami itu sebenarnya di Kota Palembang ini ada 72 daerah, 72 wilayah, 72 titik ya. 72 titik yang rawan digunakan oleh mereka untuk melakukan tawuran. Nah dari tempat-tempat inilah kita targetkan. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan kemarin, kegiatan awal. Jadi waktu hari Rabu kemarin, kami bersama-sama dengan Pak Wali Kota, kemudian Pak Dandim, kami melaksanakan apel siaga 3 pilar. Apel siaga 3 pilar yang terdiri dari Babin Kamtipmas, Babinsa, dan juga Lurah ya. Nah, seluruh Kota Palembang. Kemarin ada 249 sebelum peserta. Ramadan ya? Ya sebelum Ramadan, hari Rabu kemarin. Hari liburan kemarin kita gunakan untuk kita kumpulkan dari 3 pilar, kemudian diambil apel langsung oleh Pak Wali Kota. Nah ini kami punya tujuan untuk menyatukan mereka biar sinergi. Untuk kita sampaikan juga target yang mereka harus kerjakan.
Oke. Ya. Ini Komandan, jadi dari itu kita sudah mengantisipasi berkaitan dengan kecenderungan fenomena lah ya, fenomena yang anak-anak muda memanfaatkan asmara subuh itu untuk kepentingan tawuran, dan itu sangat mungkin ya di Ramadan yang masih panjang ini gejala-gejala seperti itu akan muncul lagi mungkin. Ya, ada kemungkinan muncul lagi. Hanya pada saat saya coba evaluasi tahun sebelumnya di 2022 juga sama di awal dengan seperti ini. Jadi di tahun 2022 itu 2 hari sebelum puasa itu ada terjadi tawuran itu di jembatan Gledek. Nah itu ada 10-11 hilir. Nah di situ ada terjadi tawuran sampai ada mobil yang masuk ke sungai. Masuk sungai. Nah itu kejadian itulah. Alhamdulillah kita coba lakukan dengan memanfaatkan seluruh elemen masyarakat yang ada untuk bersama-sama mengamankan. Nah, kita buat pos di titik-titik yang memang rawan akan terjadi tawuran. Nah, setelah kita buat pos itu, ini diisi oleh semua pihak. Dari kepolisian, dari TNI, kemudian terutama dari masyarakat. Tokoh masyarakat. Ya, kita libatkan di situ secara sinergi. Alhamdulillah selama 1 bulan itu tidak terjadi tawuran lagi. Efektif berarti dibikin pos itu. Nah, yang tahun ini kami juga akan menerapkan yang sama. Hari pertama sudah kita dapatkan ada tadi barang bukti mereka yang akan melakukan tawuran. Sehingga sekarang kita sudah ada membuat pos lagi, yaitu di jembatan Gledek kita sudah pasang pos, kemudian kita akan pasang lagi tempat di jembatan Musi 4. Itu tempat juga yang akan biasa digunakan untuk tawuran. Nongkrong-nongkrong gitu ya. Antara Ulu dan Ilir. Betul. Nah, seberang itu. Jadi mereka ada pertentangan Ulu Ilir juga ya? Iya. Ini Komandan, ini berkaitan dengan tawuran, kemudian ada lagi kaitan dengan beriringan balap liar ya, ada mungkin perilaku seperti itu juga yang muncul ya. Sebenarnya tidak Ramadan aja, memang sering kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Betul. Jadi saya kembali lagi, saya evaluasi tadi tahun 2022, salah satu diantaranya di samping tawuran juga balap liar. Balap liar balap liar. Ini juga fenomena ini sama. Selama 1 tahun ini mereka banyak memanfaatkan kelengahan kami, karena di samping kami kan juga punya keterbatasan personil juga dalam memberikan pengawasan terhadap masyarakat. Itu banyak terjadi balap liar. Ada beberapa tempat yang memang sering digunakan balap liar, diantaranya itu di Simpang 5 yang RS Simpang ke arah bandara. Nah, kemudian di Jalan Sudirman, di Cinde. Nah, disitulah yang biasa digunakan untuk balap liar. Sama di Jakabaring. Nah, 3 spot itu yang memang sering digunakan itu. Nah, kemudian di bulan puasa ini juga kemarin sudah ada indikasi juga. Sudah mau mulai lagi. Kemarin sudah kita dapatkan ada di Jakabaring. Pada saat subuhan, karena kebetulan liburan panjang juga, anak sekolah libur, anak-anak banyak yang libur, mereka siap-siap itu lagi. Tapi alhamdulillah bisa kita antisipasi, bisa kita bubarkan mereka. Nah, ini untuk kelanjutan ini tentunya saya sudah melakukan buat suatu antisipasi yang diantaranya tadi dengan apel 3 pilar tadi, itulah yang kita manfaatkan kebersamaan sinergi antara 3 pilar itu untuk melakukan memberikan himbauan, memberikan pesan terhadap masyarakat, mengajak pada masyarakat supaya tidak melakukan tawuran, tidak balap liar, kemudian tidak melakukan itu kan masih usia sekolah, Bang. Kebanyakan masih usia sekolah. Atau putus sekolah. Ada yang putus sekolah sama yang masih sekolah sebenarnya. Dan kalau penanganannya ini apakah tidak bisa dari, kalau kita mapping ya, dari hulunya dulu. Hulu ini kan harus kita antisipasi dari pihak polisian, tentu melibatkan stakeholder yang ada. Kalau kita ngomong anak-anak kan punya orang tua ya. Orang tua ini yang kita edukasi ya, dari hulunya. Kemudian sekolah-sekolah, termasuk tokoh masyarakat mungkin itu hulu. Kalau kita sudah menindak nih sekarang, misalnya apel yang dilakukan oleh komandan tadi, ini sudah arah ke penindakan hilirnya ya.
lebih pada bagaimana menyemangati untuk menyelesaikan itu. Karena kira-kira yang hulunya yang dilakukan oleh Kapolrestabes Palembang berkaitan dengan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti apa? Jadi untuk hulunya sendiri, ini juga sama kembali ya, saya coba evaluasi di tahun 2022 itu. Di tahun 2022, tawuran yang terjadi di beberapa titik di Kota Palembang, ini justru orang tua banyak yang mensupport, banyak menyemangati, banyak yang ikut, tidak ikut langsung tawuran, tapi ikut malah membiarkan, kemudian ikut menyemangati. Oh gitu. Ayo terus. Karena kami dapat videonya itu. Oh jadi orang tua itu ternyata bukan hanya anak-anak yang tawuran, orang tua memang tidak ikut tawuran, tapi membiarkan hadir di situ, dan justru ada yang juga seperti itu. Nah, inilah yang pemahamannya, mindsetnya kayaknya ya. Betul. Jadi saya coba programkan selama ini. Di tahun 2022 setelah saya mendapatkan hasil evaluasi tadi, kami ada bentuk sebenarnya, ada kampung tangguh, kemudian kampung tertib lalu lintas. Nah inilah kita mencoba mengambil dari hulunya untuk memberikan pemahaman, memberikan pesan setelah himbauan kepada masyarakat supaya orang tua juga ikut untuk mengawasi, ikut membimbing, ikut mengarahkan supaya putra-putrinya atau anak-anaknya ini tidak melakukan tawuran. Betul. Tidak melakukan balap liar dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Ada kampung tangguh ya, kampung anti narkoba aja. Nah itu kampung anti narkoba itu kita di Kota Palembang ada 6. Kemudian kampung tangguh sendiri itu kita buat ada 1. Nah, kemudian ada kampung cantik sebenarnya kita buat di 16 Ilir. Itu kampung cantik. Nah, kampung cantik ini memang kita kolaborasi dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi. Kita memanfaatkan seluruh elemen yang ada ditambah dengan statistik. Nah, statistik inilah yang tentunya untuk melihat, untuk mendata bahwa sebelumnya itu mereka ada yang menggunakan narkoba, ada yang balap liar, setelah perjalanan kampung cantik itu apakah ada perubahan atau tidak? Nah dari hasil yang ada kami syukuri ada perubahan itu. Ada dampaknya ya? Ya dampaknya besar sekali. Karena pakai pengawasan kampung itu ya? Betul. Nah terutama di 16 Ilir yang kampung cantik, kelihatannya. Itu dulu di situ sebut kampung narkoba. Iya betul. Nah, tawuran juga. Nah, alhamdulillah setelah ada kampung pusat kriminalnya itu, juga ya. Narkoba turun. Nah, bahkan ya boleh warga di situ menyatakan sudah tidak lagi narkoba. Nah, iya. Jadi artinya dari kampung yang kita bikin sebenarnya role model lah ya, role model untuk satu kawasan, bahwa sebenarnya itu bisa diterapkan pada tempat lain sebenarnya ya, Pak ya. Dan ini 2023 ini akan ditambah lagi atau jadi kalau untuk kampung tertib lalu lintas sendiri itu di Kota Palembang sudah kurang lebih 75% sudah dibuat itu untuk kampung tertib lalu lintas. Nah, sekarang yang saya targetkan itu di sini adalah pembuatan dan penggunaan kembali untuk pos kamling. Saat ini kita sebut satkamling. Memaksimalkan fungsi pos kamling. Yang belum ada kita secara gotong royong kita buat, yang sudah ada kita manfaatkan kembali. Nah, dengan tentunya peran serta dari masyarakat. Dan juga ada satu hal lagi yang untuk kita mengikis hulunya, kita melaksanakan kegiatan subuh keliling, sholat subuh keliling. Nah, subuh keliling inilah. Ini beda dengan Pak Wali Kota beda ya? Beda. Waktu itu sempat sama-sama, tapi sekarang kita coba target untuk karena ada tentunya beliau juga mungkin ada targetnya, kami ada targetnya. Jadi subuh keliling ke masjid-masjid Palembang. Nah, disitulah kita akan untuk curhat. Kami curhat, jamaah atau masyarakat juga curhat. Sebenarnya kami curhatnya tentunya melihat budaya evaluasi situasi Kamtipas di sini itu banyak ya terjadi. Ada pencurian, ada tawuran, ada balap liar. Nah, kita
cek ulang, cek cross lagi dengan masyarakat. Itu benar nggak sih? Betul. Nah, masyarakat memberikan informasi ke kita. Oh ternyata benar. Nah akhirnya adalah di situ komunikasi antara masyarakat dengan kita. Oke. Nah, subuh dan juga ada satu lagi Pak. Ya, gimana itu? Ada programnya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda juga untuk penekanan lagi curhat untuk di hari Jumat. Oh iya ya. Saya baca Jumat itu di grup. curhat. Nah, Jumat curhat ini tentunya di semua tempat. Seluruh Kapolsek menjalankan kegiatan itu. Nah, disitulah kita juga akan meminta aspirasi, informasi, atau bahkan juga kami membuka kritik, masukan dari masyarakat terkait dengan kinerja Polri, khususnya Polrestabes Palembang itu seperti apa. Jumat curhat tuh lewat media call center atau jadi Jumat langsung curhat di masjid? Langsung masjid. tatap muka. Face to face dengan warga, langsung tempatnya komunikasi di semua tempat. Di semua tempat dan kita di luar daripada tempat Polri ya. Jadi personil kita yang ada di masyarakat. Dari saya, dari Kapolda, Pak Kapolda ikut turun, kemudian saya Kapolrestabes juga turun, Kapolsek semua turun. Nah disitulah untuk ada interaksi antara masyarakat dengan polisi. Kalau persoalannya muncul misalnya dalam Jumat curhat itu bukan persoalan Kaptimnas atau persoalan ekonomi misalnya, gimana itu? Ada juga. Ada juga kan? Jadi ada Jumat curhat ini atau curhat yang lain ini di samping masalah Kamtipmas juga masalah-masalah yang lain yang ada keterikatannya sebenarnya. Di antaranya kayak yang sekarang ini banyak disampaikan oleh masyarakat ini kaitannya dengan kondisi daripada Kota Palembang. Iya. Ternyata banyak tempat di Kota Palembang yang lampu tamannya, lampu jalan itu tidak mati. Nah, betul. Ini di akhir atau di awal bulan ini kami melakukan kegiatan curhat dengan masyarakat. Kemarin terakhir di Masjid Al-Hadad di Jembatan Musi 4 di bawahnya itu juga sampaikan, Pak, di sini di Jembatan Musi 4 ini lampunya mati, Pak. Tidak hidup hanya 1-2. Nah, termasuk di Jakabaring, sebanyak Jakabaring itu juga mati. Nah, itulah tentunya kerawanan masyarakat akan tawuran gampang situ, begal juga ada di situ, gitu. Oke, Komandan, kira-kira persoalan lain yang sangat mendesak berkaitan dengan misalnya hubungan dengan media juga, bagaimana kita bersinergi untuk bersinergi dalam konteks menjalankan program apa yang menjadi program kepolisian kan presisi ya. Nah, artinya kan sangat humanis sekali ya berkaitan dengan penanganan kasus yang karena kalau kita melihat bahwa kasus-kasus kan bermunculan terus ya, perkembangannya luar biasa kan, yang kadang-kadang tidak kita duga muncul persoalan-persoalan baru seperti itu. Kira-kira dari Kapolrestabes Palembang untuk mengantisipasi kasus-kasus yang baru muncul atau berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan media teknologi saat ini seperti apa? Nah, jadi yang saya rasakan dan saya alami selama bertugas di Kota Palembang ini, alhamdulillah sinergi dengan media cukup baik, sangat baik kalau menurut saya, bahwa tentunya kami kan sangat perlu juga dari media karena ini adalah satu sarana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan seluruh permasalahan, baik perkembangan situasi Kamtipmas maupun tentunya kami juga kinerja dari Polri itu sampai sejauh mana. Ini tanpa peran media tentunya kami juga tidak sampai kepada pesan-pesan itu kepada masyarakat. Ada kritikan nggak untuk media? Kalau untuk kritikan media ya harapan sebenarnya. Harapan kami tentunya terhadap media, seluruh media yang ada ini tentunya bisa diharapkan berita-beritanya atau informasinya itu informasi yang faktual, akurat, kemudian yang mendidik, yang mendidik. Nah, sehingga dan juga membuat situasi ini menjadi tenang. Apalagi mungkin satu hal yang jadi koreksi kita bersama barangkali.
pada saat membuat judul. Judul ini. Judul ya. Judul. Jangan memprovokasi ya. Nah, itu. Judulnya yang tentunya satu tentunya fakta ya. Kemudian yang kedua mendidik. Dan betul. Juga yang ketiga supaya bisa membuat tenang. Benar. Jangan malah justru judulnya ini akan memprovokasi masyarakat. Karena judul ini sangat penting. Iya betul. Sangat penting. Benar. Karena pada saat judulnya itu, karena yang judul itu kan yang dibaca pertama oleh semua masyarakat. Nah ini kalau judulnya sudah baik, judulnya mendidik, judulnya memang benar, nah tentunya masyarakat juga akan tenang. Ya tentunya ini masukan bagi kita media berkaitan dengan bekerja secara profesional karena kita juga mematuhi kode etik jurnalistik, kemudian Undang-Undang Nomor 40. Kita harapkan semua media juga seperti itu untuk mematuhi dan membuat berita itu mengedukasi. Karena salah satu fungsi pers itu adalah edukasi, fungsi pendidikan seperti itu. Terakhir mungkin ini Bung Komandan ini, saya yakin Komandan sibuk nih kan, mengenai kasus-kasus di Palembang. Kalau berkaitan dengan kalau Palembang gimana Bang? Kejahatan berbasis teknologi kayak kejahatan cyber udah ini belum? Sebenarnya untuk di Palembang sendiri dari data yang ada sudah cukup tinggi. Tinggi ya? Tinggi. Oh, ya. Kejahatan yang terkait dengan ITE itu cukup tinggi. Karena di sini saya melihat masih banyak yang masyarakat dalam menerima informasi itu masih banyak yang belum diklarifikasi, tapi sudah langsung begitu mendapatkan langsung di-share, padahal itu hoax, berita bohong, tapi langsung tidak disaring dulu, langsung di-sharing. Nah ini sebagaimana contohnya kayak, tapi alhamdulillah di sini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus di Palembang cukup bagus. Jadi contohnya kemarin ya terakhir pada saat ramenya informasi penculikan terhadap anak. Ini sempat ada yang hoax ya, hoax langsung di-share, tapi langsung begitu kita himbau, kita masyarakat itu akhirnya paham bahwa ini salah informasinya, ini bisa tutup lagi. Sehingga alhamdulillah di Kota Palembang masyarakat masih lebih bisa cepat untuk menyesuaikan diri. Ya karena sangat bahaya sekali karena informasi itu tidak benar terus langsung di-sharing ke tempat-tempat lain, grup-grup WA ya seperti itu kan yang terjadi. Nah itu mungkin himbauannya ke masyarakat ya sebelum melakukan sharing itu harus disaring dulu dan kenapa juga harus menyebarkan informasi kalau belum tahu akurasi datanya, kebenaran informasinya. Mungkin ada himbauan dari kalau kita dari PWI ini sudah sangat menyampaikan itu secara masif lah. Bagaimana menggunakan media sosial itu lebih bijak lah, jangan sampai merugikan orang lain. Kira-kira dari Kapolrestabes Palembang seperti apa? Mungkin saya memberikan himbauan ada dua ini. Himbauan dan juga ajakan. Mungkin yang pertama untuk rekan-rekan media, wartawan, mari kita selama ini yang sudah komunikasi, kerjasama, sinergi yang baik, tentunya perlu kita tingkatkan kembali untuk sinergitasnya. Tentunya semua informasi kita akan bisa lakukan saling untuk memberikan klarifikasi sehingga tentunya bisa informasi-informasi itu mendidik dan juga informasi-informasi benar. Dan kemudian yang kedua untuk seluruh masyarakat di Kota Palembang kami menghimbau tentunya mari kita bersama-sama secara sinergi masyarakat juga ikut untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kami harapkan masukannya, kami harapkan informasinya, dan juga kami harapkan turut sertanya dalam rangka untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, apabila ada informasi-informasi di masyarakat, kami dari kepolisian ada Pak Kapolda membuat nomor handphone bantuan polisi. Oh iya, itu yang tersebar di mana-mana. WhatsApp itu, Pak? Betul. WhatsApp itu silahkan 0813 7000211110. Bisa diulangi lagi, Komandan? 0813 70002110. Oke, baik.
Mungkin terakhir sekali ini, closing statement secara keseluruhan. Kita memasuki Ramadan, kemudian mau Idul Fitri nanti, kan kita harapkan orang merayakan Idul Fitri kan bergembira ya, jangan sampai ada kriminalitas dan mereka lebih nyaman masyarakat untuk melaksanakan ibadah, meningkatkan ketakwaan seperti itu sampai pada merayakan di hari suci. Minta closing statement terakhir dari Komandan berkaitan dengan kenyamanan masyarakat di Palembang ini. Yang tentunya yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, mari kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, kekhusyuan dalam menjalankan ibadah, dan tentunya saling hormat menghormati. Sifat atau toleransi di antara umat beragama yang selama ini sudah berjalan dengan baik, marilah kita tingkatkan terus untuk menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan, menjalin tali silaturahmi dalam rangka untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar suku dan yang lainnya. Dan diharapkan tentunya selama bulan suci Ramadan ini, dengan kebersamaan kita semua, seluruh warga masyarakat, kita bisa menjaga situasi Kamtipmas di Kota Palembang ini yang aman, tertib, dan kondusif. Ini perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, sehingga nantinya pada saat nanti selesai bulan puasa menginjak sampai bulan Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri, kita bisa merayakannya dengan penuh kemenangan yang suci tentunya. Semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan kondusif. Baik, sebenarnya masih banyak yang kita perlu gali dengan Pak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib, yang sudah bersama kita. Nanti sisi lain bisa kita hadir kembali di sini, tentu bersama podcast PWI Sumsel Official bersama Dr. Pirko. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.